Halo friends, selamat datang kembali di Kilas Cinema. Kali ini Rada akan menceritakan sebuah film animasi Jepang dirilis pada tahun 2013 oleh Studio Ghibli, yang mana film ini merupakan film terakhir dari sang maestro Hayao Miyazaki sebelum memutuskan untuk pensiun. Film ini menceritakan tentang impian seorang anak kecil bernama Jiro Hirokoshi untuk bisa menciptakan sebuah pesawat terbang. Namun dalam film ini kita juga disuguhkan sebuah romansa percintaan yang bisa dibilang mirip banget sama kisah Habibie dan Ainun. Awalnya film ini sempat mengalami kontroversi karena membahas beberapa isu-isu sensitif di dalamnya. Nanti di akhir video akan Rara jelasin apa aja sih isu-isu sensitif dalam film ini. Oke, tanpa basa-basi lagi langsung aja kita simak ringkasan dari film The Wind Rises. Film ini berlatar tahun 1918, berkisah tentang Jiro Horikoshi yang hidup bersama ibu dan adik perempuannya Kayo di sebuah kota kecil di dekat Fujioka. Jiro sangat berkeinginan untuk menjadi seorang pilot pesawat tempur dan sering berfantasi bahwa ia mampu mengemudikan pesawat terbang. Namun fantasi itu berubah ketika suatu hari Jiro membaca sebuah majalah mengenai seorang desainer pesawat asal Italia, yaitu Giovanni Battista Caproni. Caproni kerap kali hadir dalam mimpi-mimpi Jiro dan mengatakan padanya bahwa anak yang menggunakan kacamata tidak diperbolehkan menerbangkan sebuah pesawat. Namun Caproni menjelaskan pada Jiro bahwa ia bisa mendesain pesawat terbang untuk dapat diterbangkan oleh orang lain seperti dirinya. Caproni dan Jiro sama-sama memiliki prinsip bahwa pesawat bukanlah alat perang, melainkan sebuah mimpi indah yang tentu bisa menjadi kenyataan. Seiring berjalannya waktu, Jiro beranjak dewasa dan memutuskan untuk berkuliah di Universitas Tokyo. Dalam perjalanan, tiba-tiba topi milik Jiro terbang dan ditangkap oleh seorang gadis kecil. Kemudian gadis itu mengucapkan sebuah kalimat yang cukup ikonik dalam bahasa Prancis, yang artinya, angin mulai berhembus, seseorang harus mencoba untuk hidup. Namun tiba-tiba terjadi gempa bumi sehingga kereta pun anjlok. Sekilas info kalau gempa ini benar-benar terjadi loh di Jepang pada tahun 1923. Gempa ini dinamakan Gempa Kanto dan memakan sebanyak 140.000 korban jiwa. Jiro pun menolong gadis tadi beserta pembantunya yang sedang mengalami cedera pada kakinya. Jiro mengantar gadis tersebut sampai ke rumah, kemudian berlalu pergi tanpa memberitahu namanya. Setibanya Jiro di Tokyo, ternyata di sana sedang terjadi kebakaran besar yang membuat kondisi Tokyo semakin terpuruk. Beberapa tahun kemudian, Tokyo mulai bangkit dari keterpurukan dan semakin maju. Saat itu Jiro masih berkuliah di Universitas Kekaisaran Tokyo dan sangat giat belajar. Untuk menciptakan sebuah pesawat, ia mengambil inspirasi dari tulang ikan makarel yang sering ia konsumsi. Berkat kegigihannya itulah, pada akhirnya Jiro lulus menjadi lulusan terbaik dan diterima bekerja di pabrik Mitsubishi bersama sahabatnya yaitu Honjo. Jiro yang memang dikenal sebagai insinyur pesawat yang sangat jenius, langsung dipercayai oleh Tuan Kurokawa untuk mendesain sebuah pesawat pertama yang bernama Prototype 12. Akhirnya pesawat itu pun jadi dan dibawa menggunakan sapi menuju lapangan untuk dilakukan uji coba. Ternyata pesawat pertama milik Jiro gagal dan hancur saat disaksikan oleh pasukan militer Jepang. Pada akhirnya Tuan Kurokawa memutuskan untuk mengirim Honjo dan Jiro pergi ke Jerman untuk bisa mempelajari teknologi pesawat milik mereka. Karena pada saat itu Tokyo masih sangat miskin, dan jika mereka membuat pesawat kedua kalinya dan gagal lagi, maka biayanya akan sangat mahal. Singkat cerita, mereka pun tiba di Jerman dan mulai mempelajari badan serta mesin dari pesawat milik Jerman tersebut, meskipun tidak bisa terlalu mendalam. Pada malam harinya, Jiro kembali bermimpi bertemu Caproni. Ia mengatakan kepada Jiro untuk lebih produktif dan jangan menyia-nyiakan waktu yang ada. Beberapa hari berikutnya, Jiro diminta untuk mengikuti sebuah proyek.
Akhirnya Jiro dan tim berusaha untuk membuat pesawat-pesawat yang lainnya, seperti A5M atau Cloud dan prototipe pesawat-pesawat tempur lainnya. Meskipun semua pesawat itu selalu gagal dan hancur mengenaskan. Karena merasa kecewa, Jiro kemudian memilih untuk berlibur di Karuizawa untuk sementara waktu. Saat sedang berjalan di sebuah bukit yang hijau, tiba-tiba angin kencang berhembus dan menerbangkan payung seorang gadis ke arah Jiro. Dan ternyata, Jiro beserta gadis itu menginap di hotel yang sama. Keesokan paginya, Jiro mencoba mendatangi bukit yang kemarin ia lalui dan bertemu dengan gadis itu kembali. Ternyata gadis itu adalah orang yang pernah ditolong oleh Jiro saat gempa Kanto beberapa tahun yang lalu. Selama ini wanita itu selalu berdoa agar bisa dipertemukan kembali dengan Jiro. Tiba-tiba hujan turun dan adegan romantis itu dapat kita lihat dengan sangat jelas. Jiro dan Naoko pun lambat laun semakin akrab. Benih-benih cinta di hati mereka semakin bermekaran. Sebenarnya Jiro dan Naoko sudah lama saling menyimpan perasaan. Saat pertama kali, angin menakdirkan mereka berdua untuk saling bertemu. Pada saat makan malam, Jiro pun melamar Naoko di hadapan ayahnya. Namun Naoko ingin menikah apabila kondisinya sudah cukup membaik. Naoko pada saat itu sedang mengidap penyakit TBC yang telah ditularkan oleh ibunya yang sudah meninggal 2 tahun yang lalu. Sekilas info aja kalau misalnya penyakit tuberkulosis dulunya masih dianggap sebagai suatu penyakit yang mematikan, karena obat TBC sendiri baru bisa ditemukan pada tahun 1947. Liburan pun berakhir, Jiro harus kembali bekerja. Saat ia sedang berada di sebuah perusahaan, ia mendapatkan surat yang mengatakan bahwa Naoko sedang mengalami batuk darah. Jiro yang panik bergegas untuk membereskan semua pekerjaannya dan berniat untuk mengunjungi kekasih hatinya. Jiro pun tiba di rumah Naoko dan mereka berdua saling melepas kerinduan. Namun sayangnya, Jiro harus segera kembali ke Tokyo karena esok pagi akan ada rapat penting. Jiro pun mulai membahas permasalahan apa saja yang kira-kira menyebabkan pesawat mereka selalu mengalami kegagalan. Akhirnya ia mendapatkan sebuah ide baru untuk desain pesawat terbaru mereka. Di lain sisi, Naoko meminta kepada ayahnya untuk dirawat di sanitarium karena ia ingin sembuh dan bisa hidup bersama Jiro. Sekilas info bahwa sanitarium itu adalah fasilitas kesehatan untuk penyakit jangka panjang, seperti TBC. Namun pada saat ini, sanitarium itu sudah banyak berubah menjadi rumah sakit paru. Naoko yang pada saat itu menerima surat dari Jiro, tak kuasa menahan kerinduan. Ia pun akhirnya kabur dari sanitarium dan pergi menemui Jiro. Jiro yang pada saat itu mendapatkan kabar bahwa Naoko telah kabur ke Tokyo, segera mencari Naoko di stasiun kereta api. Sebenarnya Naoko hanya ingin bertemu dengan Jiro sebentar saja dan ingin segera kembali ke sanitarium. Namun kemudian ia berubah pikiran. Di malam itu juga, Jiro dan Naoko ingin segera menikah dan meminta tolong kepada Tuan dan Nyonya Kurokawa untuk menjadi saksi. Di malam itu, Naoko terlihat sangat cantik. Acara pernikahan pun berjalan dengan lancar, meskipun kondisi Naoko semakin memburuk. Keesokan harinya, Kayo yang telah resmi menjadi seorang dokter datang menemui kakaknya. Kayo kecewa dengan sikap Jiro yang tidak mengantarkan Naoko kembali ke sanitarium. Kayo juga menambahkan bahwa usia pernikahan mereka tidak akan lama lagi. Dan hal itulah yang menjadi alasan Jiro ingin menghabiskan waktunya setiap hari bersama Naoko. Karena setiap detik sangat berarti bagi mereka berdua. Di lain sisi, Jiro juga tidak bisa meninggalkan pekerjaannya begitu saja. Ia tidak ingin kehilangan waktu bersama Naoko, dan ia juga tidak ingin membuang-buang waktu dalam menyelesaikan proyek pesawat terbarunya. Pesawat terbaru ini bernama Mitsubishi A6M atau Zero, yang digadang-gadang akan menjadi pesawat terbaik di Jepang. Uji coba penerbangan pesawat akan dilakukan esok hari.
dan Jiro meminta doa Naoko agar pesawatnya kali ini bisa berhasil mengudara. Hari uji coba pun tiba. Jiro berpamitan kepada Naoko, dan tak disangka-sangka itu merupakan perjumpaan mereka yang terakhir kalinya. Naoko bergegas pergi dari rumah Nyonya Kurokawa. Saat Kayo dan Nyonya Kurokawa mengecek kamar Jiro, mereka menemukan surat dari Naoko yang mengatakan bahwa ia akan pergi kembali ke sanitarium. Kayo merasa bahwa Naoko pergi karena tidak ingin Jiro melihat kematiannya. Sementara itu, proses penerbangan pesawat Jiro ternyata telah berhasil. Semua orang nampak berbahagia, kecuali Jiro. Tiba-tiba ada angin berhembus kencang yang menjadi sebuah pertanda bahwa Naoko telah tiada. Di akhir cerita, Jiro tengah bermimpi. Jiro menyesal karena mengetahui pesawat ciptaannya digunakan dalam peperangan dan menewaskan begitu banyak korban. Dalam mimpinya, ia bertemu dengan Naoko yang terlihat sangat cantik. Ia mengatakan kepada Jiro untuk tetap melanjutkan hidupnya selama angin terus berhembus. Di saat itulah, tiba-tiba Naoko menghilang bersama angin yang bertiup untuk selama-lamanya. Nah gimana? Keren banget kan filmnya? Film ini sempat memenangkan banyak penghargaan dan pujian dari para kritikus film. Namun juga mendapatkan beberapa kritikan pedas dan tudingan isu-isu negatif yang ada di dalam film ini. Jiro yang ada di dalam film ini merupakan gabungan dari biografi tokoh Jiro di dunia nyata dan adaptasi novel karya Tatsuo Hori. Penyebab utama yang membuat film ini mendapat kritikan pedas adalah karena Jiro adalah pencipta pesawat tempur Mitsubishi A6M0 yang digunakan untuk menyerang Pearl Harbor, Amerika Serikat pada tahun 1941. Miyazaki dituding mengenyampingkan isu penting keterlibatan Jepang sebagai agresor dan penjajah. Di dalam film ini, Miyazaki kembali membahas mengenai gempa Kanto, kebakaran besar di Tokyo, Perang Dunia Kedua, bangkitnya kekuasaan Nazi di Jerman, dan kondisi perekonomian Jepang yang pada saat itu tengah terpuruk. Semuanya menjadi hal yang banyak disayangkan oleh para pengamat film. Namun sebenarnya, sosok Jiro di dalam film ini merupakan representasi dari sifat Miyazaki yang tidak menyukai adanya perang dan mencintai kedamaian. Namun Miyazaki tetap mencoba untuk menonjolkan sosok Jiro yang gigih dalam mencapai mimpi-mimpinya, bukan menekankan tentang Perang Dunia Kedua di dalam film ini. The Wind Rises bukan satu-satunya film tentang perang yang dibelokkan secara halus. Untuk memahami kontroversi ini, mungkin kalian perlu menonton sendiri filmnya secara lengkap untuk menilai apakah film ini memang mengagung-agungkan sosok yang dianggap turut serta menghilangkan banyak nyawa, ataukah kalian bisa menemukan pesan lain yang coba ingin disampaikan oleh Miyazaki dalam film tersebut. Oke, kalau gitu sekian dulu video kali ini. See you in my next video. Bye-bye.